Ini kalau anu nggih YouTube pripun? Hah? Wawancara riyen ngoten. Wah, kula dereng wonten bekal ngono. Oh. Foto aku ini negara namun negara ternak namun bruk. Wonten pangan dek ngamuk. Ini dulur-dulur ini bapak sama ibu ini dari tetangga desa ini. Ini mau ngingu ayam KUB baru pertama kali ngambil bibit dari Kreatif TV. Ini dia bibitnya. Nah, ini sudah dimasukkan sini tadi. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang cara atau trik pemasaran ayam KUB hasil peternakan rumahan kita, baik yang berupa telur invertil atau telur untuk konsumsi, ataupun yang berupa telur fertil atau telur yang bisa ditetaskan, atau yang berupa DOC, juga bisa jadi yang berupa ayam siap konsumsi atau ayam yang sudah berusia 2 bulan ke atas atau mempunyai bobot 8 on ke atas. Pemasaran hasil produksi atau hasil peternakan kita adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kelanjutan dari peternakan skala rumahan kita. Sehebat apapun peternakan kita, sebesar apapun peternakan kita, kalau tidak ada sistem pemasaran yang benar, maka itu akan membuat kita gulung tikar. Maka pemasaran ini harus kita perhatikan betul. Kali ini kita akan memulai pemasaran dari telur dulu. Kalau dulur-dulur beternak ayam KUB skala rumahan dengan tujuan dipasarkan telurnya, hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita harus tahu dulu apakah telur kita itu fertil ataukah tidak. Maksudnya apakah ayam-ayam kita itu mempunyai pejantan atau tidak. Apabila indukan-indukan kita mempunyai pejantan, maka kemungkinan besar telur-telurnya akan fertil atau bisa ditetaskan. Tapi bila ayam-ayam indukan kita tidak mempunyai pejantan, maka sudah dapat dipastikan telur-telur yang dihasilkan akan infertil atau tidak bisa ditetaskan. Kalau ayam-ayam indukan kita tidak mempunyai pejantan, maka kita bisa menjual telur-telur kita itu sebagai telur konsumsi. Nah, cara penjualannya, yang pertama kita cari dulu tempat penjualan yang paling mahal. Apabila telur ayam kampung ini biasanya telur invertil bisa dijual mahal apabila kita jual kepada tukang jamu. Ini harganya akan sedikit lebih mahal dibandingkan apabila kita menjual untuk konsumsi langsung. Akan tetapi apabila telur kita adalah telur fertil, maka ini bisa dijual lebih mahal karena telur fertil ini ada kemungkinan bisa menjadi DOC, maka kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau di tempat kami di sini telur fertil di harga sekitar 3.000 sampai 3.500 per butir. Bagaimana cara memasarkan telur fertil ini? Yang pertama kita harus masuk dulu dalam komunitas-komunitas ya. Apakah itu di FB ataukah grup WhatsApp atau grup-grup lain ya. Tentunya grup ini yang membicarakan tentang ayam kampung. Nah, dengan adanya grup ini kita bisa berbagi nanti. Tentunya ada orang-orang yang membutuhkan dan ada orang-orang yang ingin menjual produknya. Nah, kita bisa tawarkan nanti hasil dari peternakan kita itu, telur-telur fertil kita itu di dalam grup-grup tersebut. Hal ini sudah pernah saya alami ketika dulu saya memulai beternak ayam KUB skala rumahan. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Dengan masuk di grup-grup ayam kampung, baik itu grup WhatsApp ataupun grup di FB, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, yakni orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, yakni hobi beternak ayam kampung. Nah, di situ maka ada orang-orang yang ingin menjual dan juga ada orang-orang yang ingin membeli. Nah, postinglah hasil peternakan telur-telur di situ, yakni telur fertil ayam KUB dengan harga sekian lah gitu ya. Maka insya Allah nanti akan ada orang yang menyambut tawaran kita itu.
Pilihan pemasaran yang kedua, kita menjual produk kita, hasil peternakan kita berupa DOC. Ini juga caranya hampir sama, yaitu kita masuk di grup-grup WA ataupun grup-grup Facebook dan kita tawarkan kepada anggota-anggota grup di situ. Kalau di dalam grup Facebook banyak grup-grup ya, ada grup ayam kampung, ada grup ayam KUB, ada grup peternak muda, dan banyak juga grup-grup yang lain lah. Masuk saja di grup-grup itu, kalau bisa ya grup yang sekitar tempat tinggal kita ya. Kalau kita tinggal di Lampung, maka kita masuk aja di grup-grup di Lampung. Pokoknya yang skupnya tidak terlalu jauh lah, sehingga apabila ada orang yang membeli ini bisa datang ke rumah kita, tidak perlu kita mengirim atau mempacking DOC kita itu, karena nanti urusannya akan semakin banyak, malah repot ya. Hal ini juga sudah pernah saya lakukan ketika permulaan dulu beternak ayam KUB skala rumahan. Tetapi waktu berjalan, maka orang-orang semakin tahu, terutama tetangga-tetangga sekitar kami. Ini mereka semua sekarang sudah mengetahui dengan peternakan kecil kami. Jadi mereka kebanyakan datang sendiri ke rumah dan mereka membeli DOC kami. Walaupun DOC itu mereka tidak banyak membelinya ya, paling antara sedikit-sedikit lah ya, namanya orang kampung ya. Ada 20 ekor, ada yang 30, ada yang pesan 50. Nah, tetapi dari sedikit-sedikit ini kita bisa telateni saja. Kita mengalir saja dengan situasi yang ada, dengan rezeki yang Allah berikan. Maka alhamdulillah, jadi sampai dengan hari ini hampir tidak pernah tersisa DOC kami ini. Walaupun ya pembelinya tidak satu orang, dari satu kali menetas ini bisa mungkin 2 orang, bisa mungkin 1 orang, atau tidak mestilah, tapi kita telateni saja. Dan alhamdulillah kami tidak lagi perlu memposting di FB karena pembelinya sudah datang sendiri hari ini. Untuk pemasaran usia 2 bulan ke atas atau ayam yang siap konsumsi, maka ini ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Di antaranya, yang pertama, untuk peternak pemula seperti kita, tentunya ayam yang kita hasilkan ini tidak terlalu banyak. Maka ini pilihan pertama kami sarankan untuk menghubungi rumah makan terdekat di sekitar kita. Kenapa ini yang kita lakukan pertama? Karena dengan mendapatkan job orderan dari rumah makan ini, maka ini adalah harga tertinggi yang bisa kita dapatkan dari penjualan ayam siap konsumsi kita. Nah, apabila kita sudah menawarkan kepada mereka dan ternyata mungkin ayam kita masih tersisa atau belum ada yang siap untuk menampung, maka kita jatuh kepada pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang kedua ini yakni kita tawarkan kepada pedagang di pasar. Ini tentu lebih murah daripada apabila kita menjual ayam kita langsung kepada pembeli, yakni warung makan atau rumah makan ya. Tetapi pilihan yang kedua ini adalah pilihan yang paling mudah di antara pilihan-pilihan yang lain. Tetapi harus diingat bahwasanya jangan hanya kita menghubungi satu orang pembeli atau calon pembeli. Apabila kita sudah memiliki ayam yang sudah siap konsumsi, maka hendaknya kita menghubungi beberapa pembeli. Maksudnya seperti ini. Kita tawarkan kepada satu orang pembeli, kita tanyakan dulu harga dia membelinya, apakah per kilo ataukah per ekor. Nah, nanti kita bisa menanyakan kepada 2 atau 3 pembeli atau calon pembeli. Setelah itu kita ambil harga tertinggi dari mereka. Nah, harga tertinggilah yang nanti akan kita jadikan sebagai partner kita untuk sementara waktu ya. Dan nanti setelah waktu berjalan ya, sudah jual beli sudah berlangsung, maka kita bisa menilai nanti apakah pembeli ini bisa amanah atau tidak. Terus cara berikutnya yang terakhir yakni apabila kita memiliki produk atau memiliki ayam siap konsumsi yang jumlahnya agak banyak, umpamanya 50 ekor ke atas. Nah, ini mungkin kita perlu untuk apabila pedagang-pedagang di pasar tadi sudah tidak bisa menampungnya, maka kita perlu untuk mencari pengepul. Nah, ini tapi akan menemukan harga yang paling murah nanti di antara pilihan-pilihan tadi. Jadi pengepul ini biasanya mau mengambil berapa saja ayam kita jumlahnya, tetapi dengan harga
yang lebih murah daripada kita menjual kepada pedagang di pasar atau kepada rumah makan. Maka pilihan menghubungi pengepul ayam kampung ini adalah pilihan terakhir apabila kita betul-betul sudah tidak bisa menjual hasil ternak kita itu kepada rumah makan atau juga kepada pedagang-pedagang di pasar atau pembeli-pembeli ayam kampung di pasar. Maka pilihan terakhir jatuh kepada pengepul ini. Tetapi apabila kita masih bisa menjual kepada rumah makan, maka saya sarankan untuk tidak menghubungi pembeli-pembeli yang lain, karena mendapatkan peluang menjual ke rumah makan ini adalah peluang harga tertinggi yang bisa kita dapatkan sebagai peternak. Jadi pesan saya, apabila kita ingin memulai beternak ayam KUB, jangan takut tidak bisa menjual, karena pengalaman yang kami rasakan selama beberapa bulan menjual hasil peternakan kami ayam KUB ini selalu saja tidak ada masalah. Bahkan kami selalu telat-telat dalam penyediaan hasil ternak karena keterbatasan kami, karena kami hanyalah peternak kecil-kecilan. Tetapi untuk kalimat sulit menjual atau menjadi cacatan para pembeli ini tidak berlaku untuk ayam KUB. Ini sekedar yang saya alami. Tentunya apabila dulur-dulur mempunyai pengalaman lain, boleh disampaikan di kolom komentar agar supaya dulur-dulur yang lain bisa menjadi bahan pertimbangan, terutama kepada dulur-dulur yang ingin memulai beternak ayam KUB.